Gawat, Desa Wadas makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, sweeping HP, internet diputus, hingga tangkap anak-anak. Di mana Prabowo? Kapolri didesak, evaluasi Polda Jateng. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Listio Sigit mengevaluasi tindakan represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pasalnya, penangkapan setidaknya terhadap 60-an warga, termasuk anak-anak yang digelandang ke kantor polisi telah terjadi, kata Sugeng. Bagi IPW, kejadian tersebut sangat memprihatinkan. Mereka yang ditangkap karena menolak pengukuran tanah. Mereka mendapat intimidasi, serta ancaman fisik, bahkan pemukulan. Di samping itu, adanya sweeping handphone kepada masyarakat dan jaringan internet terputus, imbus Sugeng. Oleh karena itu, IPW menilai peristiwa yang terjadi di Wadas identik dengan perilaku aparat pada masa Orde Baru, yang mana sejumlah personel dengan cukup banyak dikerahkan untuk mengurus rakyat yang tertindas, kata Sugeng. Seharusnya, konsistensi penghormatan terhadap hak asasi manusia ini menjadi landasan pokok Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi Polri ini harus dijaga oleh pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listio Sigit yang mengusung Polri presisi, ujar Sugeng. Fatalnya, menurut Sugeng, Polda Jawa Tengah tidak memperhitungkan terjadi kericuhan melalui kebijakan preventif dan preemptif. Akibatnya, begitu terjadi kerusuhan, yang ada adalah tindakan represif, sehingga Polri yang seharusnya melindungi masyarakat berbalik menjadi melawan warga yang menolak pengukuran tanah, kata dia. Oleh karena itu, di mana Menhan Prabowo Subianto? Di mana ketegasan Kapolri Listio Sigit? Berita kedua, Ganjar ditertawakan dunia. Rocky Gerung, dia itu capres dungu. Akademisi sekaligus pakar politik nasional Rocky Gerung turut mengomentari kasus pengepungan polisi terhadap warga di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Menurutnya, dalam kasus ini, Gubernur Ganjar Pranowo tak paham isu lingkungan dan hanya mementingkan urusan pribadi. Menurut Rocky, seandainya Ganjar Pranowo tak segera mengambil sikap, maka citranya pasti akan hancur. Lebih lagi, menurut Rocky, Ganjar belakangan hanya sibuk mengurus hal-hal berkaitan dengan pemilihan presiden Pilpres 2024. Jadi, ini akan jadi soal internasional dan Ganjar akan dilihat algoritmanya. Ganjar ini dari awal doyan merusak lingkungan, kan begitu, ujar Rocky Gerung. Sejauh ini, Ganjar Pranowo kerap dicitrakan sebagai gubernur yang dekat dengan rakyat. Bahkan di sejumlah unggahan di media sosial, dia kerap belusukan untuk menyapa warga-warganya di permukiman yang jauh dari perkotaan. Namun, menurut Rocky, seandainya Ganjar tak mampu menuntaskan polemik Desa Wadas, maka siap-siap citra tersebut akan runtuh. Jadi, pameran-pameran Ganjar yang seolah-olah pro rakyat itu hancur begitu saja. Rocky yang juga merupakan ahli filsafat menambahkan, jika seseorang tak memahami lingkungan, maka kehidupan sosialnya kemungkinan akan kacau balau. Kalau suatu habitat udah rusak, itu artinya keseluruhan kehidupan sosial udah berantakan. Nah, ini yang tak dipahami oleh Ganjar yang sibuk mau jadi presiden, tapi tak paham etika lingkungan, tuturnya. Lebih jauh, kata Rocky, apa yang telah dilakukan Ganjar hanya akan menjadi tertawaan dunia. Bahkan tak sedikit yang akan mengira Ganjar merupakan capres dungu yang ada di Indonesia. Itu Ganjar akan ditertawakan dunia lagi. Ini calon presiden, dungu apa? Kata Rocky. Netizen pun berkomentar, bagaimanapun Ganjar Pranowo lebih hebat daripada Rocky Gerung yang dungunya kebablasan. Netizen membalas, ya hebat dalam penggusuran. Belum aja rumah lu yang kena gusur, ntar koar-koar. Berita ketiga, tanah rakyat digusur, di mana Prabowo? Putri Gus Dur angkat bicara, rakyat diminta serahkan tanah ke negara. Kalau menolak, dianggap membangkang. Putri Gus Dur, Alisa Wahid,
ikut menanggapi soal video terkait pengerahan aparat polisi ke Desa Wadas untuk melakukan pengawalan terhadap proses pembangunan proyek nasional di wilayah tersebut. Putri dari almarhum Presiden Gus Dur itu pun lewat cuitan Twitter Selasa 8 Februari. Dalam narasi unggahannya, akun Wadas Melawan menyebut ribuan aparat polisi sudah sampai di jalan depan masjid di Desa Wadas tersebut. Kabar garis depan, ribuan polisi sudah sampai jalan depan masjid, di mana seluruh masyarakat berkumpul, bermujahadah bersama di masjid, tweet sang netizen. Selain itu, ia juga menyebut bahwa polisi diduga mencopot dan merusak sejumlah banner yang dipasang di sepanjang jalan Desa Wadas. Menanggapi unggahan video netizen itu, Alisa Wahid pun atas nama Gus Durian meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk membebaskan warga Desa Wadas yang ditahan aparat. Atas nama Gus Durians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan, kata Alisa. Alisa juga meminta kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menunda proses pengukuran terkait pembangunan proyek nasional di Desa Wadas itu. Juga meminta kepada Gubernur Jateng, Pak Ganjar Pranowo, untuk menunda pengukuran dan lain-lain sampai kita selesai bermusyawarah dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat negara, pintanya. Lebih lanjut, Alisa Wahid juga menyinggung soal akar masalah terkait polemik pembangunan di Desa Wadas itu. Menurutnya, akar masalah tersebut ada pada paradigma pembangunan di mana rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kepada negara dengan dalih demi kepentingan nasional. Akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kepada negara dengan dalih demi kepentingan lebih besar, ujar Alisa Wahid. Lantaran hal itu, Putri Gus Dur itu pun menilai rakyat benar-benar dianggap kecil. Sehingga kata Alisa, jika rakyat menolak serahkan tanahnya, maka akan dianggap membangkang kepada negara. Benar-benar rakyat itu dianggap kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kepada negara, dianggap provokasi, boleh ditindak, ujarnya. Netizen pun berkomentar, awas ntar Mbak Alisa, dituduh radikal, dituduh kadrun. Pengarahan polisi ke Desa Wadas. Sosok ini bongkar skenario Jokowi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut menanggapi soal pengarahan aparat polisi ke Desa Wadas yang diketahui saat ini menjadi perbincangan publik. Said Didu pun lewat cuitannya ke Twitter Rabu 9 Februari 2022 menaruh curiga bahwasanya pengerahan polisi ke Desa Wadas itu merupakan perintah Presiden Jokowi. Ia mencurigai pengarahan aparat ke Desa Wadas itu adalah implementasi dari pemerintah Presiden Jokowi ke Kapolri pada 2021 silam agar pihak Polri bisa menjaga investasi di Indonesia. Apakah pengerahan polisi ke Desa Wadas Purworejo Jateng sebagai implementasi pemerintah Presiden dan Kapolri agar Kapolda menjaga investasi? Tweet Said Didu. Dalam narasi cuitannya, Said Didu juga menyertakan sejumlah foto tangkapan layar artikel pemberitaan dari berbagai media nasional. Dilihat dari foto tangkapan layar artikel pemberitaan itu, tampak sejumlah media nasional memberitakan soal perintah Jokowi kepada Kapolri untuk menjaga investasi di daerah di Indonesia. Jokowi meminta Kapolri kawal investasi. Jika Kapolda tak bisa mengawal, ganti. Demikian judul salah satu media nasional yang diunggah oleh Said Didu. Diketahui, sejumlah aparat polisi dikerahkan ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, untuk melakukan penjagaan terkait proyek bendungan nasional